Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islamitinda, jamaah Islamitinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah mau dibawa kemana anakmu. Nah, dengan bintang tamu kita yang hadir di sini ada Quinza dan juga ada Mami Eka. Oke, Quinza. Iya. Halo. Iya. Nah, aku mau tanya dong. Kamu tadi aku lihat bawa adik. Adiknya namanya siapa? Omar. Ya, yang kasih nama siapa? Bagus banget. Aku. Oh, kamu yang kasih nama? Kenapa kok dikasih nama Omar? Biar sama kayak Umar bin Khattab. Emang kenapa sih Umar bin emang Khattab? kenapa Umar bin Khattab? Singa padang pasir. Singa padang pasir. Gini, Quinza itu jamaah ya, seneng banget. Dia biasanya tuh menceritakan kisah-kisah tausiah gitu, yang mengandung kisah-kisah ya, bener ya? Quinza coba dong, Om Fadli sama jamaah mau dengar tausiah dari Quinza tentang kisah-kisah, boleh? Teman yang baik. Jangan pakai muak dulu. Silakan Quinza. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carilah teman yang baik. Apa itu teman yang baik? Teman yang ketika bersamanya membuatmu dekat dengan Allah, bukan dekat dengan dosa. Teman yang mengingatkanmu pada kebaikan, yang membenarkan perbuatan, bukan membenar-benarkan perbuatanmu. Masya Allah, keren. Terus? Bila jauh mendoakan, bila dekat menolong kita. Yeay. Jadi jangan cari temen yang giran kita gak punya duit, kita gak ditemenin. Wah, bahaya gitu. Teman yang baik itu bila jauh mendoakan, bukan menggibahi. Aduh, Masya Allah. Hebat Quinza, luar biasa. Nah Ustaz Syam, kita lanjut lagi nih ya. Siap. Bicara masalah tentang Quinza tadi nih. Iya. Tausiah tentang teman. Tapi yang namanya orang tua, kita ini kan nggak 24 jam selalu merhatiin anak, ngontrol anak. Ada waktunya orang tua itu ada kegiatan lain. Orang tua yang laki-laki kerja, yang mamanya masak, yang segala macem gitu, yang ke pasar. Nah, bagaimana nih orang tua itu memilihkan teman yang baik kepada anaknya? Kadang-kadang anak-anak itu keluar jadi teman sendiri masalahnya. Menjelaskannya. Lebih teman sendiri. Iya. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. الآية. Ternyata dalam Al-Quran, orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, mereka bisa saja menjadi penolong satu sama lainnya. Maksudnya ketika mereka berteman, mereka adalah saling tolong-menolong. Kalau kata Quinza tadi, bukan saling todong-menodong. Subhanallah. Jadi ternyata ketika kita beriman, maka ketika dekat saling mendoakan. Ketika dekat saling menolong. Ketika jauh saling mendoakan. Masya Allah. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Mereka saling mengajak kepada kebaikan dan mereka saling mencegah dari kemungkaran. Lalu ternyata pertanyaannya, bagaimana seorang orang tua bisa menjaga anak walaupun ternyata orang tua tidak bersama dengan anak 24 jam? Maka subhanallah, yang pertama nasihat yang luar biasa tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, nasihat bagi kami pribadi yang baru saja menjadi seorang orang tua. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang sangat baik untuk kita semua. Dari mimbar Islam itu indah kami menyampaikan bahwasanya seorang orang tua mestilah sering-sering mengajak berbicara putri mereka, karena anak perempuan hobinya ngobrol. Yang kedua, seorang orang tua mestilah sering-sering mengajak bermain anak lelakinya, karena kalau anak lelaki biasanya lebih aktif untuk bermain. Kenapa? Orang tua mesti menjadi teman yang terbaik untuk anak-anaknya sebelum anak tersebut keluar rumah mencari temannya sendiri.
Sebelum mereka keluar rumah mencari temannya sendiri, mestilah mereka sudah mengetahui teman terbaiknya. Teman terbaiknya adalah ayahnya, teman terbaiknya adalah ibunya. Jadi meskipun dia keluar rumah dan mendapatkan teman yang terbaru, mereka akan tetap mengingat teman terbaiknya, yaitu ayah dan ibunya. Banyak yang ternyata membablaskan anak mencari teman yang buruk, berpengaruh buruk kepada mereka, karena memang orang tuanya tidak pernah menjadi teman yang terbaik bagi mereka. Banyak seorang anak mencari pembelaan di luar sana. Lah, kalau guru kami sering menyampaikan bahwasanya ada seorang anak yang ternyata mendapat kebaikan dari tetangga yang tidak sholat. Akhirnya dia mengatakan orang yang tidak sholat itu lebih baik daripada orang yang sholat. Buktinya papaku sholat, tetanggaku nggak sholat, tapi kok om ini lebih baik ya daripada papaku. Ternyata masalah apa? Masalah mainan doang. Om itu ngasih mainan, papanya nggak pernah ngasih mainan. Akhirnya dia menganggap bahwa orang yang tidak sholat lebih baik daripada orang yang sholat. Maka mestilah yang menjadi teman terbaiknya di awal sekali adalah orang tuanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi bukan cuma hanya madrasatul ula ya. Benar. Buat belajar aja masalah agama, tapi juga sebagai teman pertama juga orang Best tua ini. friend-nya. Bestinya. Bestinya siapa? Mama papaku. Wah, itu keren banget kalau sekarang bisa ngomong kayak gitu ya. Ini Masya Allah. Nah tadi sebentar. Quinsa, aku mau Quinsa nanya dong sama Habib Usman. Mau nanya, sini. Berani nanya Coba, enggak? berani nanya enggak? Berani nanya enggak? Ayo, Habib, dia takut. Ayo, Habib, nggak apa-apa. Quinsa mau nanya. Habib, Quinsa mau tanya. Coba, ayo ikutin Om Fadli ya. Habib, Quinsa mau nanya. Iya. Kalau orang anak-anak yang nggak punya mama papa, Kalau orang yang gak punya anak-anak mama papa, iya. Siapa yang ngajarin agama biar pinter? siapa yang ngajarin kamu biar pintar? Iya, matanya tajam bener. Siapa yang ngajarin agama biar pinter? Mohon izin penjelasannya, Habib Usman. Silakan. Afwan, Ustaz Syah, Mas Fadli, Ustaz Bani Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini ada kalimat menarik. Kalimatnya adalah pertanyaannya, seandainya bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, ini masalahnya mendidik agama atau asuh nih? Ini ada dua perbedaan. Kalau mendidik agama adalah mereka yang memiliki ilmu agamanya Allah. Tapi kalau yang menurut asuh dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika meninggal bahwasanya anak perempuan, misalkan dia punya anak perempuan, maka lebih berhak adalah khalanya itu mananya saudara daripada ibunya. Tapi kalau dia adalah anak laki-laki, dia kepada amnya, kepada pamannya. Dan dijelaskan juga bahwasanya kalau misalkan agamanya, dari kan asuh nih. Kalau misalkan ditanya agamanya, kalau agamanya siapa yang mendidiknya? Yang mendidiknya adalah mereka yang mengerti agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada halnya tapi dia nggak ngerti agama, kepada amnya dia nggak ngerti agama juga, hal ini adalah saudara daripada ibu, am adalah saudara daripada bapak. Prinsipnya adalah yang dimanapun mereka mengerti ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mengajarkannya, berhak mendidiknya. Sebagaimana kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang pertama kali didik Rasulullah? Itu langsung kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya yang mengurusnya, kakeknya yang merawatnya, kakeknya yang memperhatikannya. Dan ketika kakeknya meninggal, siapa yang mengurusnya? Pamannya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Diperhatikan. Jadi kalau ditanya, kalau misalkan kita punya saudara, kita punya keluarga, mereka berpulang ke rahmatullah, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, yang paling berhak adalah mereka yang mengerti agamanya Allah, yang sayang, yang memahami, yang bisa mendidiknya dengan didikan agama. Kalau misalkan ditanya keluarganya nggak ada bisa agama, nggak paham, maka anak tersebut bagaimana? Dididik dulu dengan didikan yang baik. Kalau misalkan dia anak perempuan, sebagaimana Hamzah meninggal dunia, maka yang didiknya, dan kebetulan juga ibunya meninggal juga. Jadi Hamzah istrinya meninggal, Hamzah juga meninggal. Diurus oleh siapa? Diurus oleh halnya atau saudara daripada ibunya. Berarti misalkan ibunya punya kakak atau ibunya punya adik, diurus oleh mereka, dididik dengan didikannya, dia dekat dengannya, maka dipanggil guru ngaji. Boleh dipanggil tuh guru ngaji ke rumah atau diajarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia matangnya,
entah lulus SMP ataupun lulus SMA, maka dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam pesantren, biar dia ngerti agamanya Allah. Seperti Ustadz Syam tuh pesantren, Masya Allah. Ustadz Bani pesantren, Masya Allah. Agar apa? Agar mereka memahami dan mengerti ilmu agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia belajar tauhid, dia belajar fikih dan lain sebagainya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Tuh gitu jadi Quinsa ya. Yang ngajarin itu masing-masing ada tanggung jawabnya. Seperti tadi apa yang dijelaskan oleh guru kita Habib Usman. Yeay. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya waktu kita menjawab pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dan Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita kasih kesempatan yang pertama dulu. Mamanya Quinsa dulu, Mami Eka. Silakan. Izin bertanya ya Ustadz. Iya, silakan Mami Eka. Assalamualaikum Ustadz Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mami mau nanya, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita sebagai orang tua supaya sabar dalam mendidik anak dan tidak mudah emosi. Apalagi kan maaf ya, sebagai ibu rumah tangga kadang kita udah capek karena banyak yang diurus di rumah. Oh, kok seperti tadi curhatannya itu di sosial media? Quinsa. Ustaz Tani sini jawab nih gimana? Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan luar biasa. Kayaknya nyaris nggak ketemu orang tua yang nggak pernah marah emosi sama anak. Betul. Dan itu karenanya Rasulullah SAW juga mengakomodir itu. Muru auladakum wahum abna'u sa'win. Suruh mereka sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u asyr. Boleh orang tua memukul mereka ketika sudah usia 10 tahun. Kalau sudah memukul berarti kan udah emosi tuh. Tapi meski begitu boleh memukul pada bagian-bagian yang ghairu mubarrah, tidak membuat terluka, bagian kaki misalnya atau punggung yang tidak membahayakan, itu nggak apa-apa. Artinya orang tua marah emosi itu biasa, tapi jangan sampai setiap hari marah, itu yang perlu kita hatikan. Dan yang kedua, kalaupun marah sampai memukul, pastikan itu karena cinta, sehingga tidak ada dendam darinya, insya Allah. Oh, Masya Allah. Jadi marah itu wajar. Tapi kalau keseringan marah berarti orang tuanya seteres. Seteres maksudnya. Seteres orang tua. Iya. Harus ajak liburan dulu ya. Ajak healing, ajak terakhir healing. marah kapan sama anak? Hah? Terakhir marah kapan? Terakhir marah? Udah lama. Ya, kita lanjut lagi ya. Kalau 6 jam 8 jam yang lalu udah lama. Kita lanjut lagi, kita bacakan pertanyaan dari jamaah nih dari Instagram sama Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya sekarang sudah 17 tahun. Saya nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua saya dari kecil. Saya dititipkan di rumah kakek dan nenek sejak saya kecil. Saya masih punya kedua orang tua, namun tidak mendapatkan kasih sayang dari mereka. Setiap hari mereka sibuk untuk bekerja. Kadang seminggu sekali datang ke rumah kakek nenek hanya untuk memberikan uang. Sebenarnya yang saya butuhkan sebagai anak tidak hanya uang, namun juga kasih sayang orang tua. Sekarang saya sudah berdamai dengan kondisi dan kurang akrab dengan orang tua saya. Apakah saya dosa jika tidak mengacukan orang tua saya lagi? Wah, ini Ustadz Syam nih, ini curhatan anak muda yang mungkin dirawat sama nenek. Ayah mamanya tuh sibuk untuk mencari rezeki untuk kerja, mungkin untuk menyekolahkan dia dan juga membiayai kakek neneknya. Kan neneknya kan pasti udah gak kerja juga biasanya. Mohon izin penjelasannya. KB, guruku Habib Usman, Ustadz Bani, Quinza, Mami Eka, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penanya yang mulai sadar bahwasanya ternyata yang kita butuhkan di dunia ini nggak selalu uang. Walaupun mungkin kebutuhan itu biasanya dibeli menggunakan uang, itu alat komoditas kita adalah uang. Namun ternyata seorang anak juga tidak hanya membutuhkan itu. Seorang anak menginginkan perhatian, seorang anak menginginkan daripada pendidikan agama dari orang tuanya. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah didatangi oleh seorang ayah dengan menyeret anaknya dengan mengatakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, anakku telah durhaka kepadaku. Namun ternyata keputusan akhir Amirul Mukminin mengatakan, bukan anakmu yang berdurhaka kepadamu, tapi engkaulah yang terlebih dahulu durhaka kepadanya. Yang pertama, engkau tidak memberikan nama yang terbaik. Yang kedua, engkau tidak punya waktu untuk mendidiknya agama. Lalu engkau tidak memberikan nafkah dengan baik kepadanya. Maka subhanallah, penanya yang mulia, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu yang mesti dihadapi adalah husnudzonlah terhadap orang tua. Di luar sana jangankan diberikan kasih sayang, uang juga enggak. Kalau masih dikasih uang tiap minggu, tiap pekannya, alhamdulillah.
masih adalah ingatnya orang tua terhadap anaknya. Maka itu patut untuk disyukuri. Apatah lagi mungkin dititipin ke nenek ini, subhanallah, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersama dengan mereka. Kalau mungkin mereka ya, walaupun mungkin karena orang tuanya nggak sadar bahwasanya anak itu bukan hanya butuh uang, mungkin orang tuanya belum sadar akan hal tersebut. Namun sebagai anak, mesti seorang anak itu husnudzon dulu terhadap orang tuanya. Kalau kita bisa berhusnudzon kepada orang lain, kenapa kita tidak bisa berhusnudzon terhadap orang tua kita sendiri? Ini kan kita gampang sekali berhusnudzon kalau kepada orang lain, tapi kepada orang terdekat kita kadang-kadang kita curiga aja, menuduh aja, subhanallah. Maka yang pertama husnudzonlah terhadap orang tua. Yang kedua, biar bagaimanapun orang tua tidak boleh kita acuhkan, tidak boleh kita abaikan, karena ridho Allah terhadap orang tua itu ada di antara mereka ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cari ridhonya Allah melalui orang tua. Pada dasarnya begini, saya memuliakan orang tua saya bukan karena mereka telah memuliakan saya, tapi saya memuliakan orang tua karena memang saya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan tausiah kita pada pagi hari yang berberkah ini bersama Quinza, bersama dengan guru-guru kita, Masya Allah, ada info yang sangat bermanfaat. CT Arsa meluncurkan platform fundraising yaitu berbuatbaik.id yang telah meluncurkan 119 lebih program donasi yang insya Allah akan disalurkan untuk kesehatan, fasilitas umum, bencana alam, pendidikan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka subhanallah, ini ada sedikit cuplikan video dari berbuatbaik.id. Silahkan. Ya, baca ulah misalkan dulu maksudnya ulah misalkan itu kita kayak ngeraya kita bukan ibadah ya sakit ya Abah Amrina seperti bahasa orang pada peduli ke Allah. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id. Subhanallah.